ini turunnya. Padahal Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19, tetapi mereka yang turun di Gua Hira cuma 5 ayat sesuai dengan Sirah Nabawiyah. Ini menurut mereka adalah wahyu yang pertama kali diterima oleh Muhammad, tetapi ditaruh di dalam Quran sekarang adalah nomor 96. Anda pernah enggak bikin skripsi pendahuluannya ditaruh di bab 12? Ada, harusnya duluan dong, atau pendahuluan kata pengantar baru daftar isi. Yang kedua turun, menurut mereka adalah surat Al-Kalam, surah 68. Ditaruh di susunan surat sekarang nomornya 68. Yang ketiga, wahyu ketiga yang turun, Al-Muzammil, itu ditaruh di surah 73 yang sekarang. Yang keempat, wahyu yang turun, Al-Mudatsir, itu ditaruh di susunan surah ke-74. Baru pembukaannya, itu turunnya kelima ini pun Al-Fatihah ini termasuk surat yang masih diperdebatkan apakah termasuk Makiyah atau Madani. Ada 12 surah di dalam Quran yang masih diperdebatkan Makki Madaninya. Salah satunya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini, kalau kita compare dengan manuskrip Quran awal, tidak ada. Kalau Anda baca bukunya Profesor Dr. Profesor MM Al-Muzammil, itu profesor Muslim. Manuskrip Quran awal tidak mengandung Al-Fatihah. Ini yang kemarin diperdebatkan oleh Hussein Al-Iraqi. Dari mana asal-muasal surah Al-Fatihah ini? Karena kalau kita lihat tidak ada. Bahkan di dalam mushafnya Ibn Mas'ud, surah pertama Al-Fatihah, surah 113, surah Al-Falaq, dan surah 114 Anas, itu tidak dimasukkan sebagai wahyu dalam Quran, karena ini merupakan doa Muhammad untuk cucunya Hasan dan Husain. Jadi bukan merupakan wahyu. Itu menurut Ibn Mas'ud, salah satu dari 4 penghafal Quran. Tapi ini masuk menjadi opening statement. Kalau Anda lihat Al-Fatihah, ini merupakan doa atau merupakan apa, teman-teman? Apakah perkataan Allah ini? Hah? Bukan, Bu. Look at this. Sekarang kita lihat ya, siapa yang bicara in the Quran? Mereka mengatakan every single word in the Quran is the word of God. Sekarang kita examine their claim. Ya, kita mau cek klaim mereka. Kalau ini perkataan Allah, apakah Allah menyebut nama Allah, teman-teman? Allah nih yang ngomong nih. Allah berkata demi nama Allah. Masuk akal nggak perkataan ini? Sangat nggak masuk akal itu. Nanti kita bahas khusus mengenai basmalah. Basmalah ini tidak ada di dalam manuskrip Quran awal. Yang saya sebut manuskrip Quran awal adalah yang disamarkan di Topkapi, di Birmingham, Ma'il Codex, di Petropolitanus, ya, dan satu lagi yang kita sebut dengan ada 6, ya, total 6, ya, Sana'ah, manuskrip Sana'ah. Ini nggak ada nih. Ini nanti kita bisa perdebatkan sendiri, ada satu topik sendiri mengenai basmalah, dari mana asal mula basmalah. Ini juga masih diperdebatkan karena ada beberapa ulama yang mengatakan basmalah ini nggak ada. Ada yang mengatakan ini ditambahkan kemudian, karena memang terbukti ini nggak ada di dalam manuskrip mereka. Kemudian kalau Allah yang ngomong, masa Allah ngomong segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam? Pernah nggak di dalam Alkitab kita Tuhan berkata segala puji bagi Tuhan? Tuhan ngomong nih, berfirmanlah Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Ada nggak di dalam Alkitab kita perkataan seperti ini? Nggak ada ya? Ya, ini kan kalau dia Al-Quran murni perkataan Allah, lalu kenapa? Nah, mungkin ini kalau tertuju kepada malaikat. Maha pemurah lagi, maha penyayang. Ini nggak ada juga. Ya, ini kebanyakan adalah kata-kata Musa ketika Musa menulis bahwa Tuhanmu itu adalah yang panjang sabar, besar kasih setianya. Betul ya? Itu Musa yang nulis begitu. Tapi bukan Tuhan. Yang menguasai di hari pembalasan. Kalau dia dalam Alkitab tidak. Tuhan mengatakan, akulah yang akan membalas ya semua kejahatan manusia. Bukan dialah. Ini kalau Allah yang ngomong, masa dia begini, hanya
pertolongan. Ini jelas doa seorang manusia, betul nggak teman-teman? Iya. Ini kalau Iya. doanya Allah, aku lebih pusing lagi nih. Kalau Allah berdoa seperti ini. Iya kan kalau dilihat Tunjukilah kan kami jalan yang lurus. Ya itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat dan bukan jalan yang mereka yang dimurkai. Ini jelas doa manusia, betul nggak teman-teman? ya ada ucapan syukur juga di sana tuh. Bersama Ya ini pujian di adalah, sana. ya ini topik tersendiri yang sudah kita perdebatkan juga waktu itu dengan Hussein Aliraki. Muasal surah Al-Fatihah dan basmalah. Ini merupakan satu topik tersendiri. Kita kembali ke Yasin surah 36. Gini Bu, itu pertanyaan tadi, apakah Yasin urutan keberapa sehingga dia bersumpah kepada surat-surat yang sebelumnya? Apakah sudah lengkap surat apa yang Al-Quran ini ataupun baru setengah atau seperempat? Kemudian demi bersumpah itu, demi Al-Quran itu. Al-Qurannya belum ada Pak, zaman Muhammad itu belum ada Al-Quran. Setelah Ya, Muhammad maksudnya itu. mati, itu Al-Quran masih dikumpulkan sama sahabat-sahabatnya karena masih terserak-serak di mana-mana. Jadi mereka ada yang menghafal 5 ayat, ada yang menghafal 10 ayat, terserak di mana-mana itu. Berarti memang ini belum terbentuk, belum ada yang disatukan itu, karena masih dalam bentuk hafalan yang dibagikan. Kan ketika mendapat, baru disebarkan kepada pengikut-pengikutnya kan. Berarti memang belum ada kitabnya itu. Nah, Belum? jadi gini, apa seberapa banyakkah Al-Quran yang sudah diberikan kepada pengikut-pengikutnya, kemudian muncullah ini kitab surat Yasin ini dengan kata mengatakan demi Al-Quran yang penuh hikmat. Nah, sementara Al-Quran itu tersebar gitu. Ada berapa persenkah itu? Atau kan kitab Yasin ini adalah kitab yang terakhir atau yang di mana, pertengahan kah, permulaan atau akhir ini? Loh, tadi loh Pak, saya sudah tunjukkan tadi urutan 41 sesuai dengan susunan surah ini loh. Jadi teman-teman ini ya, teman-teman kesini ini perlu tahu ya teman-teman. Mereka mengklaim semua surah di dalam Quran ini turun didikan sama Jibril. Konsep ini ngerti ya? Ngerti ya? Bahwa Muhammad itu tidak pernah bertemu dengan Allah itu ngerti ya? Ngerti sekali. Ini semua dididikan sama Jibril dan susunan surah nih loh. Ini teman-teman kok enggak lihat toh? Ini loh. Ini susunan wahyu, ini sesuai urutan wahyu menurut mereka. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah 96. Di Quran yang sekarang ini dimasukkan ke nomor 96. Nah, surah Yasin itu surah keberapa, teman-teman? Ini loh tadi. Surat 41. Iya, 41 nih. Sesuai dengan turunnya wahyu, menurut mereka adalah wahyu ke-41 setelah surat Al-Jin. Setelah surat Al-Jin baru surah Yasin. Nah, ini kan masih jauh lagi nih. Tuh, masih banyak lagi gitu. Masih berapa surah lagi tuh? Masih 114 surah lagi di bawah ini. 114 itu. Iya. Iya. Jauh.